Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan testing aplikasi website Basiklita kami sesuai dengan dokumen hasil testing black box yang telah kami buat. Baik, yang pertama adalah skenario fitur login admin, di mana pada skenario pengujian ini, yang pertama username dan password tidak diisi, kemudian klik tombol login. Hasil yang diharapkan adalah sistem akan menolak dan menampilkan pesan login gagal. Pada layar yang tertera, sistem berhasil menampilkan pesan login gagal. Selanjutnya, skenario yang kedua, pengguna mengetikkan username dan password tidak diisi atau kosong, kemudian klik tombol login. Username di sini diisi admin, kemudian password dikosongi, dan hasil yang diharapkan adalah sistem menolak dan menampilkan pesan login gagal. Pada layar, sistem menampilkan pesan login gagal sehingga berhasil. Skenario yang ketiga adalah mengetikkan password dan username tidak diisi atau kosong, kemudian klik tombol login. Username kosong, password diisi dengan demo. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak dan menampilkan pesan login gagal. Sistem menampilkan pesan login gagal. Kemudian, skenario yang keempat adalah mengetikkan username dan atau password yang tidak sesuai, kemudian klik tombol login. Username kami isi admin, passwordnya adalah ADM. Lalu, hasil yang diharapkan adalah sistem akan menolak dan menampilkan pesan login gagal. Seperti yang tampak di layar, sistem berhasil menampilkan pesan login gagal. Lalu yang terakhir adalah mengetikkan username dan password yang sesuai, kemudian klik tombol login. Username yang diketikkan adalah admin, passwordnya adalah demo, kemudian hasil yang diharapkan adalah sistem akan menerima akses login dan menampilkan halaman utama admin. Pada layar, sistem telah berhasil menampilkan halaman utama admin. Lalu, selanjutnya adalah fitur untuk login pelanggan. Lalu, kemudian selanjutnya adalah fitur login di pelanggan. Sesuai dengan skenario-nya, yang pertama, dalam fitur login pelanggan ini, username dan password tidak diisi, kemudian klik tombol login. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak dan menampilkan pesan login gagal. Sesuai pada layar, sistem akan menolak dan berhasil menampilkan pesan login gagal. Lalu, skenario yang kedua adalah mengetikkan username dan password tidak diisi atau kosong, kemudian klik tombol login. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak dan menampilkan pesan login gagal.
Seperti yang tampil pada layar, sistem menolak dan menampilkan pesan login gagal. Kemudian, skenario selanjutnya adalah mengetikkan password dan username tidak diisi atau kosong, kemudian klik tombol login. Hasil yang diharapkan adalah sistem menolak dan menampilkan pesan login gagal. Sesuai pada layar, sistem berhasil menolak dan menampilkan pesan login gagal. Lalu selanjutnya, yang kelima adalah mengetikkan username dan password diisi sesuai, kemudian klik tombol login. Di sini, username-nya adalah user, kemudian password-nya adalah 123. Kemudian klik login. Hasil yang diharapkan, sistem menerima akses login dan kemudian menampilkan halaman utama dari login ini, dari login pengguna. Pada layar, sistem berhasil menampilkan halaman utama dari login pengguna. Halaman utama beranda pengguna. Lalu kemudian adalah fitur registrasi. Fitur registrasi ini merupakan fitur yang digunakan untuk melakukan pendaftaran akun oleh pengguna baru, di mana pengguna dapat mengklik tombol daftar, lalu harus mengisi 3 kolom yang ada, di mana 3 kolom ini terdiri dari nama pengguna, username, lalu password. Skenario yang akan digunakan yang pertama adalah pengguna akan mengisi nama pengguna, username, pengguna akan mengosongi nama pengguna, username, dan password, kemudian klik tombol save. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak dan menampilkan pesan please fill out this field pada kolom nama pengguna. Sesuai yang tampak pada layar, pada kolom nama pengguna muncul pesan please fill out this field sehingga sistem berhasil untuk menjalankan alur sesuai dengan yang diharapkan. Lalu, skenario yang kedua adalah pengguna mengetikkan nama pengguna, sedangkan username dan password tidak diisi atau kosong, kemudian klik tombol save. Di sini, karena kami telah melakukan testing untuk menggunakan identitas user, maka saya akan mengisikan identitas yang belum ada dalam database kami. Di sini saya mengisikan Putri. Kemudian, untuk username dan password tidak saya isi. Hasil yang diharapkan adalah sistem akan menolak dan menampilkan pesan please fill out this field pada kolom username. Seperti yang ada pada layar, sistem menolak dan menampilkan pesan please fill out this field pada kolom username. Kemudian skenario yang kedua adalah mengetikkan nama pengguna dan password dan username, tetapi password tidak diisi atau kosong, kemudian klik tombol save. Di sini, nama pengguna saya tetap isi Putri, kemudian username juga saya isi Putri. Sedangkan bagian password akan saya kosongi sesuai dengan skenario dalam dokumen hasil testing kami. Kemudian diklik save. Sesuai dengan hasil yang diharapkan, sistem berhasil menolak permintaan yang diajukan oleh pengguna dan menampilkan pesan please fill out this field pada kolom password. Skenario yang selanjutnya adalah mengetikkan nama pengguna, username, dan password, kemudian klik tombol save. Hasil yang diharapkan adalah sistem akan menerima proses pendaftaran dan kemudian menampilkan halaman utama dan pesan, di mana akan muncul pesan daftar sukses, silahkan login. Di sini, saya akan mengisikan nama pengguna dengan Putri, username Putri, dan passwordnya adalah 678. Sesuai hasil yang diharapkan, sistem berhasil menampilkan pesan daftar sukses silakan login dan menampilkan halaman beranda utama, yakni halaman untuk login. Di sini, kita akan melakukan pengecekan apakah akun yang setelah saya daftarkan dapat berhasil login.
Lalu selanjutnya adalah pengujian mengetikkan password tetapi nama pengguna dan username kosong. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak dan menampilkan pesan "Please fill out this field" pada nama pengguna. Seperti pada layar, ditampilkan bahwa muncul pesan "Please fill out this field" karena sistem menolak untuk menyimpan daftar pengguna. Kemudian selanjutnya adalah mengetikkan username tetapi nama pengguna dan password kosong. Kemudian klik tombol save. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak dan menampilkan pesan "Please fill out this field" pada kolom nama pengguna. Seperti yang tampil pada layar, sistem berhasil menolak dan menampilkan pesan "Please fill out this field" pada kolom nama pengguna. Selanjutnya adalah fitur search jenis sepeda. Fitur search jenis sepeda ini digunakan untuk mencari daftar sepeda yang dapat disewa oleh pelanggan. Di mana skenario yang pertama adalah kolom pencarian kosong, kemudian klik search. Hasil yang diharapkan, sistem akan menampilkan daftar semua jenis sepeda yang tersedia. Pada layar yang tampil muncul semua list jenis sepeda yang tersedia sesuai dengan hasil yang diharapkan. Lalu, yang kedua adalah mengetikkan kata sepeda, kemudian klik search. Hasil yang diharapkan, sistem akan menampilkan daftar jenis sepeda yang tersedia dengan nama item yang mengandung kata sepeda. Seperti yang ada pada layar, sistem berhasil menampilkan daftar jenis sepeda yang tersedia dengan nama item yang mengandung kata sepeda. Selanjutnya adalah mengetikkan kata elektrik, kemudian klik search. Hasil yang diharapkan, sistem akan menampilkan daftar jenis sepeda yang tersedia dengan nama item yang mengandung kata elektrik. Pada layar, sistem berhasil menampilkan daftar jenis sepeda yang tersedia dengan nama item yang mengandung elektrik. Elektrik. Kemudian, skenario selanjutnya adalah mengetikkan kata skuter, kemudian klik search. Hasil yang diharapkan, sistem akan menampilkan daftar jenis sepeda yang tersedia dengan nama item yang mengandung kata skuter. Seperti yang tampak pada layar, sistem berhasil menampilkan daftar jenis sepeda yang tersedia dengan nama item yang mengandung kata skuter. Lalu, skenario selanjutnya adalah mengetikkan kata seat, kemudian klik search. Hasil yang diharapkan, sistem akan menampilkan daftar jenis sepeda yang tersedia dengan nama item yang mengandung kata seat. Seperti yang tampak pada layar, sistem berhasil menampilkan daftar jenis sepeda yang tersedia dengan nama item yang mengandung kata seat. Lalu, yang terakhir adalah mengetikkan kata double, kemudian klik search. Hasil yang diharapkan, sistem akan menampilkan daftar jenis sepeda yang tersedia dengan nama item yang mengandung kata double. Seperti yang tertera pada layar, sistem berhasil menampilkan daftar jenis sepeda yang tersedia dengan nama item yang mengandung kata double. Sekian testing fitur yang dapat saya sampaikan. Untuk fitur selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Rahma. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melakukan testing di bagian fitur pemesanan dan fitur history.
Untuk fitur yang pertama yaitu fitur pemesanan. Di bagian fitur pemesanan ini, pengguna diharapkan untuk melakukan registrasi dan login terlebih dahulu agar pengguna dapat mengakses halaman home atau halaman beranda di website kami. Nah, kemudian untuk fitur yang selanjutnya adalah fitur pemesanan. Di sini saya akan menjelaskan fitur pemesanan. Untuk yang pertama, pengguna dipersilahkan untuk memilih item sepeda mana yang akan dipinjam. Nah, di sini terdapat 3 pilihan item sepeda, terdapat sepeda elektrik double seat, ada skuter elektrik dengan seat, dengan yang ketiga ada skuter elektrik tanpa seat. Nah, di sini saya akan mencoba mengeklik button booking now. Nah, kemudian sistem akan menampilkan halaman form pemesanan. Nah, di bagian form pemesanan ini dilakukan beberapa testing. Terdapat 16 skenario testing yang akan saya lakukan di sini. Untuk yang pertama adalah untuk NIM, nama, alamat, nomor telepon, tanggal sewa, lama sewa tidak diisi atau kosong. Kemudian klik booking now. Nah, di sini formnya tidak diisikan, tidak diisikan semua. Kemudian lalu saya akan mengklik booking now. Nah, harapan dari sistem kami adalah dia tidak akan menerima atau dia akan menolak dan akan memunculkan sebuah pesan di mana sebuah pesan itu adalah please fill out this field. Nah, dari hasil yang kami harapkan, hasil pengujiannya adalah sistem menampilkan pesan sehingga dapat disimpulkan untuk mengosongkan semua tabel form yang ada di form pemesanan ini, testingnya berhasil. Kemudian untuk skenario yang kedua adalah di sini saya akan mengetikkan atau menginputkan nama, alamat, telepon, tanggal sewa, lama sewa dengan nick-nya dikosongkan. Jadi untuk KTP, untuk identitas KTP ini saya kosongkan, kemudian untuk namanya ini saya isi. Kemudian setelah diisi semuanya, nah, harapan dari sistem kami adalah dia akan menolak dan menampilkan sebuah pesan. Dan benar saja hasil pengujiannya yaitu sistemnya menolak dan kemudian sistemnya akan menampilkan pesan please fill out this field. Itu tandanya sistem yang dilakukan testing berhasil. Kemudian untuk skenario yang ketiga yaitu mengetikkan nick, alamat, telepon, tanggal sewa, lama sewa, dan nama. Untuk namanya di sini akan saya kosongkan, tetapi untuk KTP-nya di sini akan saya isikan. Nah, kemudian di sini juga saya akan tes apakah sistemnya menolak ataukah menerima. Dan hasil dari pengujiannya, hasil yang kami harapkan adalah sistemnya akan menolak dan benar saja hasil pengujiannya adalah sistem menolak dan menampilkan pesan please fill out this field. Itu tandanya hasil testing di skenario yang ketiga berhasil. Kemudian untuk skenario yang keempat, dia akan menginputkan nick, nama, telepon, tanggal sewa, dan lama sewa. Untuk alamatnya tidak diinputkan atau tidak dimasukkan. Jadi di sini saya akan mengosongkan alamat. Di sini alamat sudah saya kosongkan. Kemudian di sini saya akan klik booking now. Nah, harapan dari sistem kami adalah sistem akan menolak dan menampilkan pesan. Dan benar saja hasil dari pengujiannya yaitu sistem menolak dan menampilkan pesan please fill out this field. Itu artinya testing dari skenario yang keempat ini berhasil. Kemudian untuk skenario yang kelima yaitu mengetikkan NIM, nama, alamat, tanggal sewa, dan lama sewa. Untuk nomor teleponnya tidak diisi atau dikosongkan. Jadi untuk alamat ini saya isikan ulang, tetapi untuk nomor teleponnya di sini akan saya kosongkan. Nah, di sini sistem yang diharapkan adalah dia akan menolak dan menampilkan sebuah pesan seperti halnya
testing yang sebelumnya. Dan benar saja sistemnya menolak dan menampilkan sebuah pesan seperti pesan-pesan yang sebelumnya. Sehingga untuk testing dari skenario yang kelima ini berhasil. Kemudian untuk testing dari skenario yang keenam adalah mengetikkan nick, nama, alamat, telepon, lama sewa. Untuk tanggal sewanya tidak diisi atau dikosongkan. Jadi untuk telepon ini saya isi, untuk tanggal sewanya ini saya kosongkan. Nah, kita harapkan sistemnya akan menolak dan menampilkan pesan seperti yang sebelum-sebelumnya. Dan benar saja pada tabel tanggal sewa ini sistemnya menolak karena tidak diisi, sehingga pengguna perlu mengisikan hal tersebut. Jadi untuk skenario yang keenam ini dikatakan berhasil. Kemudian untuk selanjutnya adalah skenario yang ketujuh, mengetikkan NIM, nama, alamat, telepon, tanggal sewa. Untuk lama sewanya dikosongkan. Jadi di sini untuk tanggal sewanya saya isikan tanggal 28 bulan 11 2023. Untuk lama sewanya tidak saya isi. Jadi harapan dari sistem kami adalah dia akan menolak dan menampilkan pesan seperti yang sebelumnya. Dan benar saja hasil pengujiannya adalah sistemnya menolak dan menampilkan pesan please fill out this field. Dan dari situ dikatakan skenario yang ketujuh adalah berhasil diterapkan. Dan kemudian untuk skenario yang ke-8 adalah mengetikkan NIM, nama, alamat, telepon, tanggal sewa, dan lama sewa, kemudian klik booking now. Nah, setelah melakukan beberapa kali skenario di atas, untuk skenario yang ke-8 ini berbeda. Jadi, di form pemesanan ini diisi semuanya. Setelah diisi semuanya, kita akan mengklik booking now. Nah, harapan dari sistem ini yaitu sistem akan menerima, menyimpan data, dan menampilkan pesan. Anda sukses booking, silahkan melakukan pembayaran. Nah, bagaimana hasil pengujiannya? Nah, dapat dilihat hasil pengujiannya yaitu Anda sukses booking, silahkan melakukan pembayaran. Itu berarti hasil pengujian untuk form pemesanan ini berhasil dilakukan. Kemudian untuk halaman selanjutnya yaitu halaman form pembayaran. Nah, di halaman form pembayaran ini sebelumnya di sini ditujukan atau ditampilkan detail dari pemesanan yang sudah dilakukan sebelumnya. Kemudian untuk skenario selanjutnya yaitu klik konfirmasi pembayaran. Harapannya yaitu ketika mengklik konfirmasi pembayaran, sistemnya akan beralih ke form pembayaran. Di sini saya akan mengklik konfirmasi pembayaran. Nah, hasil pengujiannya yaitu sistem menampilkan form pembayaran. Itu artinya hasil pengujian atau hasil testing dari form sebelumnya itu berhasil. Nah, kemudian di sini selanjutnya adalah mengisi formnya. Seperti dengan skenario yang sudah dilakukan sebelumnya, di sini untuk nomor rekening, atas nama, dan nominal transfer itu tidak diisikan semuanya. Jadi untuk form ini tidak diisikan semuanya. Kemudian diklik kirim. Nah, untuk harapannya adalah sistem akan menolak dan menampilkan pesan please fill out this field. Di sini saya tidak akan memasukkan data apapun, kemudian kita klik kirim. Nah, sistem akan menolak sehingga dia akan menampilkan pesan please fill out this field. Itu artinya skenario dari skenario 11 itu berhasil untuk dilakukan. Kemudian skenario yang ke-12 adalah mengetikkan atas nama, nominal, tanggal transfer. Untuk nomor rekeningnya tidak dimasukkan. Jadi untuk nomor rekeningnya ini saya kosongkan terlebih dahulu. Kemudian untuk atas namanya saya isikan, nominalnya juga saya isikan. Di sini nominalnya saya isikan 60.
4.800. Kemudian untuk tanggal transfernya ini saya isikan juga tanggal 27 bulan 11 2023. Nah, untuk setelah itu kita akan mengklik kirim. Kita akan mengklik kirim. Harapannya adalah sistem akan menolak dan menampilkan pesan. Nah, dari hasil pengujiannya adalah sistem menolak dan menampilkan pesan. Sehingga untuk skenario yang ke-12 ini bisa dikatakan berhasil. Kemudian skenario yang ke-13 sama seperti yang sebelumnya. Di sini untuk nomor rekeningnya saya masukkan, tetapi untuk atas namanya tidak saya isikan. Ini. Kemudian sama seperti harapan yang sebelumnya, sistemnya akan menolak dan menampilkan pesan. Hasil pengujiannya sudah dapat dilihat, berarti sistem menolak dan menampilkan pesan. Jadi untuk skenario nomor 13 ini bisa dikatakan berhasil. Kemudian untuk skenario nomor 14 yaitu mengetikkan nomor rekening atas nama, tanggal transfer, dan nominal transfernya tidak diisikan. Jadi untuk atas namanya diisi, nominalnya tidak diisikan. Nah, sama seperti harapan yang sebelumnya, sistem ini akan menolak dan menampilkan pesan. Dan benar saja, hasil pengujiannya adalah sistemnya menolak dan dia menampilkan sebuah pesan. Please fill out this field. Untuk skenario nomor 14 bisa dikatakan berhasil. Dan untuk nomor 15, mengetikkan nomor rekening atas nama, nominal, dan untuk tanggal transfernya tidak diisikan. Jadi untuk nominalnya diisikan kembali, dan untuk tanggal transfernya ini tidak diisi. Nah, apakah sistemnya akan menolak atau menerima? Kita lihat hasilnya. Nah, ternyata dari hasil pengujiannya adalah sistemnya menolak dan menampilkan sebuah pesan. Itu artinya skenario nomor 15 untuk mengosongkan tanggal transfer itu dikatakan berhasil. Dan untuk skenario yang ke-16 atau skenario yang terakhir yaitu mengetikkan nomor rekening atas nama, nominal, dan tanggal transfer, kemudian klik kirim. Nah, untuk skenario yang terakhir ini berbeda. Jadi sebelumnya mengosongkan salah satu tabel formnya, kemudian diklik kirim, sistemnya akan menolak dan menampilkan pesan. Namun berbeda halnya ketika di sini saya mengisikan tabel form semuanya. Nah, harapan dari sistemnya adalah sistem akan menampilkan, menerima, menyimpan data, dan menampilkan pesan. Kirim sukses, pembayaran Anda sedang diproses. Di sini sudah saya isikan semuanya. Di sini saya akan klik kirim. Nah, sistem akan menampilkan kirim sukses, pembayaran Anda sedang diproses. Itu artinya untuk skenario nomor 16 dianggap berhasil untuk dilakukan. Nah, berikut adalah detail dari proses pemesanan sampai proses pembayaran. Kemudian untuk yang selanjutnya, fitur yang selanjutnya adalah fitur history, di mana untuk fitur history ini terdapat dua skenario saja yang bisa dilakukan pengujian. Yang pertama yaitu mengklikkan menu history, dan kemudian yang kedua adalah klik button detail. Kita beralih terlebih dahulu ke fitur history. Nah, di bagian fitur history ini sudah tertera beberapa histori pemesanan yang sebelumnya sudah dilakukan oleh pengguna. Di sini untuk yang sudah saya lakukan tadi adalah jenis peminjaman sepeda elektrik double seat atas nama Adi, tanggal sewanya tanggal 28, lama sewanya 1 hari, total harganya 60.159. Nah, untuk skenario yang pertama adalah melakukan klik menu history. Hasil yang kita harapkan adalah sistem akan menampilkan halaman history. Di sini saya akan klik detail. Nah, hasil pengujiannya sudah menunjukkan bahwa sistem akan menerima dan sistem akan melanjutkan ke halaman detail
peminjaman atau detail historinya. Itu artinya bahwa untuk skenario fitur history yang pertama dengan mengklikkan history atau klik button detail itu sudah dianggap berhasil untuk dilakukan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melakukan pengujian untuk beberapa fitur pada website ini. Untuk yang pertama yaitu fitur profile. Berikut untuk tabel black box testing pada fitur profile. Untuk skenario yang pertama yaitu nama pengguna, username, dan password tidak diisi. Kemudian klik tombol simpan. Lalu untuk test case-nya yaitu mengklik simpan tanpa mengisi data atau hanya sebagian data diisi. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak dan menampilkan pesan please fill out this field. Baik, berikut untuk tampilan websitenya. Di sini saya akan mengosongkan data dan mengklik simpan. Di sini sistem menampilkan pesan please fill out this field. Lalu untuk di sini saya juga akan mengisi sebagian data pada profil ini. Nah, di sini sistem juga menolak dan menampilkan pesan fill out this field. Dari hasil pengujian ini, sistem menampilkan pesan please fill on this field. Maka kesimpulannya pengujian ini berhasil atau valid. Lalu untuk skenario yang kedua yaitu memasukkan nama pengguna, username, dan password yang ingin diubah dan klik simpan. Untuk test case-nya yaitu mengklik simpan dengan mengisi data lengkap yang ingin diubah. Lalu hasil yang diharapkan, sistem menerima akses input dan menampilkan pesan update data profil berhasil. Dan nama user akan langsung berubah sesuai nama pengguna baru. Di sini saya akan mengubah nama pengguna, yaitu pengguna saja, lalu username-nya 123 dan mengisi passwordnya. Lalu klik simpan. Nah, di sini sistem menampilkan update data profil berhasil. Tetapi di sini pada tampilan nama user tidak berubah menjadi nama pengguna. Maka hasil pengujiannya yaitu sistem menampilkan pesan update data profil berhasil dan nama pengguna tetap atau tidak berubah atau tidak langsung berubah. Maka kesimpulan dari pengujian ini yaitu tidak valid atau tidak berhasil. Lalu untuk selanjutnya saya akan melakukan pengujian pada fitur Home Admin. Berikut untuk tampilan Home Admin terdapat info website dan profil admin. Untuk yang pertama, saya akan melakukan pengujian pada info website. Skenario pengujian yang pertama yaitu nama rental, email, telepon, alamat, dan nomor red tidak diisi. Kemudian klik tombol simpan. Untuk test case-nya yaitu mengklik simpan tanpa mengisi data atau hanya sebagian data diisi. Hasil yang diharapkan yaitu sistem akan menolak dan menampilkan pesan please fill out this field. Di sini saya akan mengosongkan data atau tidak mengisi data, lalu klik simpan. Nah, di sini hasilnya yaitu langsung mengisi data atau tidak ada perubahan. Di sini saya akan mencoba untuk mengosongi sebagian data email dan telepon. Sini ada data info berhasil.
Maka dari hasil pengujian yaitu sistem tidak menampilkan ketika mengosongi semuanya, maka sistem tidak menampilkan pesan please fill on this field dan menampilkan isi data yang lama. Dan jika mengisi sebagian data, sistem juga tidak menampilkan pesan please fill on this field dan langsung mengubah datanya. Maka dari pengujian ini kesimpulannya yaitu tidak berhasil. Selanjutnya untuk skenario yang kedua yaitu memasukkan nama rental, email, telepon, alamat, dan nomor track dan klik tombol simpan. Untuk tes case-nya yaitu mengklik simpan dengan mengisi data lengkap yang ingin diubah. Hasil yang diharapkan yaitu sistem menerima akses input dan menampilkan pesan update data profile berhasil dan merubah tampilan isi data pada halaman kontak kami. Sistem di sini saya akan mengubah nama rental, email, dan telepon. Ini saya sudah mengubah datanya dan mengisi data secara lengkap, lalu klik simpan. Nah, di sini menampilkan update data info website berhasil. Nah, lalu hasil yang diharapkan yaitu merubah tampilan isi data pada halaman kontak kami. Nah, berikut halaman kontak kaminya juga sudah berubah sesuai data yang diisikan tadi. Nah, hasil pengujiannya yaitu sistem menampilkan pesan update data profile berhasil dan merubah tampilan isi data pada halaman kontak kami atau sesuai dengan hasil yang diharapkan. Maka kesimpulannya yaitu pada pengujian ini yaitu berhasil. Lalu selanjutnya yaitu melakukan pengujian pada profil admin. Untuk skenario yang pertama yaitu nama pengguna, username, dan password tidak diisi, kemudian klik tombol simpan. Untuk test case-nya yaitu mengklik simpan tanpa mengisi data atau hanya sebagian data diisi. Untuk hasil yang diharapkan, sistem akan menolak dan menampilkan pesan please fill out this field. Nah, di sini saya akan mengosongkan data pada profil admin, lalu klik simpan. Nah, di sini website atau sistem menolak dan menampilkan pesan please fill out this field. Lalu di sini saya juga mengisikan sebagian data, lalu klik simpan. Nah, di sini juga sama, untuk sistem menolak dan menampilkan pesan please fill out this field. Nah, hasil pengujiannya yaitu sesuai dengan hasil yang diharapkan. Maka kesimpulannya pengujian ini berhasil. Lalu untuk skenario yang kedua yaitu memasukkan nama pengguna, username, dan password yang ingin diubah dan klik simpan. Untuk test case-nya mengklik simpan dengan mengisi data lengkap yang ingin diubah. Dan hasil yang diharapkan sistem menerima akses input dan menampilkan pesan update data profil berhasil dan nama admin akan berubah sesuai nama pengguna. Nah, di sini saya akan mengubah nama admin menjadi admin 1, usernya admin 1 dan passwordnya admin 1. Lalu klik simpan. Nah, di sini sistem menampilkan pesan update data profile berhasil. Nah, di sini untuk halaman
home admin juga namanya juga sudah berubah menjadi admin 1. Maka hasil pengujiannya sesuai dengan hasil yang diharapkan. Maka kesimpulannya pengujian ini berhasil. Lalu selanjutnya saya akan melakukan pengujian pada fitur user pelanggan. Untuk user pelanggan ini skenario yang pertama yaitu mengklik tombol detail transaksi tiap user. Untuk test case-nya mengklik tombol detail transaksi tiap user yang berbeda. Hasil yang diharapkan sistem akan menampilkan halaman daftar booking dan menampilkan histori booking tiap user yang berbeda. Baik, di sini saya akan melakukan klik tombol detail transaksi pada nomor 1, yaitu nama pengguna username-nya 123. Nah, di sini menampilkan daftar booking pada user 1 tadi. Selanjutnya saya akan melakukan pengujian pada tombol detail transaksi pada pelanggan nomor 2. Nah, di sini juga menampilkan daftar history booking yang berbeda dari pengguna nomor 1 tadi. Maka hasil pengujian ini sesuai dengan hasil yang diharapkan. Maaf, kesimpulan pengujian ini yaitu berhasil. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk fitur selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kita akan testing pertama yaitu fitur jenis sepeda, di mana untuk hal yang pertama yaitu mengklik tombol tambah jenis sepeda. Di sini hasil yang diharapkan yaitu sistem menampilkan halaman tambah data jenis sepeda. Kita akan jenis sepeda, lalu kita akan tambah. Nah, sesuai dengan hasil yang diharapkan, telah menampilkan halaman tambah sepeda. Lalu memasukkan nomor sepeda, jenis sepeda, harga, deskripsi, status dan gambar, dan klik tombol simpan. Lalu kita isi dulu. Status tersedia. Kita pilih gambarnya. Lalu diklik simpan. Tes. Nah, hasil yang diharapkan yaitu sistem akan menerima info dan menampilkan pesan sukses. Data jenis sepeda akan terupdate. Dapat diketahui tadi. Nah, ini yang tadi diinputkan skuter 2 ini bahwa hasil sesuai dengan hasil yang diharapkan, telah berhasil. Nah, di sini seperti tadi, cuman tidak diinputkan datanya, hanya klik tombol simpan. Yang mana harapan hasilnya yaitu sistem akan menampilkan pesan physical out is filled. Tekan tambah, langsung simpan. Nah, di sini sistem tidak menampilkan apapun. Tadi tidak berhasil, tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan. Lalu klik tombol edit sepeda, di mana sistem harapannya menampilkan halaman tambah edit sepeda. Kita kembalikan dulu, lalu klik edit. Nah, berarti sesuai dengan harapan yang diinginkan.
Lalu masukkan nomor sepeda, jenis sepeda, harga, deskripsi, status, dan gambar yang ingin diubah, dan klik tombol simpan. Harapannya sistem akan menerima input dan menampilkan pesan sukses. Data jenis sepeda akan terupdate. Di sini misalnya nomor sepeda 20. Ribu ya, kita bagaimana menjadi skuter, lalu kita simpan proses, dan ini telah berubah sesuai dengan yang diharapkan. Lalu selanjutnya yaitu mencoba fitur daftar booking. Di sini klik menu daftar booking. Hasil yang diharapkan yaitu sistem menampilkan halaman daftar booking. Kita coba, yaitu di sini kita klik. Nah, sesuai dengan hasil yang diharapkan, telah menampilkan daftar booking. Untuk tes selanjutnya yaitu klik button detail. Nah, harapannya sistem menampilkan halaman detail pinjaman dan pengembalian. Kita klik detail. Nah, di sini telah menampilkan halaman peminjaman pengembalian sesuai dengan harapan. Untuk lalu drop status, di sini sistem akan menampilkan pilihan status pembayaran, yaitu ini status. Nah, di sini sistem menampilkan pilihan pembayaran. Kita klik pembayaran diterima. Jadi telah sesuai dengan hasil yang diharapkan. Lalu klik button ubah status. Nah, kita klik ubah status di sini. Kirim sukses, pembayaran berhasil. Nah, hasil yang diharapkan, sistem akan menerima dan menyimpan data dan mendapatkan pesan kirim sukses, pembayaran berhasil. Berarti sesuai dengan yang diharapkan. Lalu klik button ubah status peminjaman. Kita klik ubah status peminjaman di sini. Ya. Di sini telah keluar halaman peminjaman dan harap peminjaman hasil yang diharapkan yaitu sistem menampilkan halaman detail peminjaman. Jadi sesuai dengan hasil yang diharapkan. Lalu drop status sepeda, harapannya sistem akan menampilkan bilang status sepeda. Kita tersedia sesuai data. Selanjutnya yaitu klik button ubah status. Harapannya sistem menerima menyimpan data yang menampilkan pesan status sepeda dipinjam atau sepeda dikembalikan. Sepeda dipinjam. Oke, berarti sesuai. Selanjutnya yaitu men-testing fitur peminjaman pengembalian. Yang pertama yaitu klik menu daftar peminjaman kembalian. Hasil yang diharapkan itu sistem menampilkan halaman search atau pencarian. Kita akan klik peminjaman dan kembalian dan sesuai hasil yang diharapkan yaitu menampilkan halaman search. Lalu yaitu kode tidak diinputkan. Nah, hasil yang diharapkan yaitu sistem akan menolak dan menampilkan pesan kode tidak diinputkan. Kita langsung dinyatakan saja. Nah, di sini sistem tidak menampilkan pesan apapun. Berarti tidak berhasil. Lalu untuk selanjutnya memasukkan kode peminjaman. Nah, harapannya sistem akan menerima, menyimpan data dan menampilkan halaman peminjaman kembalian. Kita akan memasukkan kode pinjaman.
Klik enter. Nah, sesuai dengan hasil yang diharapkan telah menampilkan halaman peminjaman dan pembelian. Selanjutnya yaitu drop status sepeda. Status sepeda yaitu ini. Nah, di sini harapannya sistem akan menampilkan pilihan status sepeda. Di sini ya. Di sini kita akan memilih tidak tersedia atau pinjam. Berarti berhasil. Lalu klik button ubah status. Di mana sistem akan menerima dan menyimpan data dan menampilkan pesan status sepeda dipinjam atau status sepeda dikembalikan. Kita klik ubah status sepeda dipinjam. Berarti sudah sesuai dengan hasil yang diharapkan. Baik, sekian video testing dari kelompok kami. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.